Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1012 rilis juga setelah libur 1 minggu yang membuat kita semua tak bisa berbuka puasa dengan buah-buahan segar dari karakter One Piece. One Piece Chapter 1012 mendapatkan judul Itch, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti gatel. One Piece Chapter 1012 diawali dengan memperlihatkan kondisi di lorong antara ruang harta dan lantai 3. Terlihat Akazayanan yang sedang berlari sambil bergosip. Izo menanyakan pada Okiku mengenai kondisi lengannya yang saat ini sudah LDR-an dengan tubuhnya dan apakah dia bisa melanjutkan pertempuran ini. Okiku pun menjawab jika luka seperti ini bagi seorang samurai hanya terasa gatal saja. Dan luka tersebut akan memudar seiring dengan menghilangnya api kehidupan miliknya. Lagi pula, hati dari wanita pria asal Wano ini lebih sakit ketika dirinya ditinggal pergi begitu saja oleh kakaknya, Izo, tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Izo merasa sangat lega karena kondisi adiknya baik-baik saja, dan dia meminta maaf jika saat itu dirinya pergi tanpa mengucapkan salam pada Okiku. Di sebelahnya, Kawamatsu bertanya pada Izo perihal apa yang akan terjadi pada Wano Kuni ketika mereka berhasil membuka isolasi mandiri di negeri Wano. Izo menyimpan jawaban tersebut dan akan menjelaskannya secara detail ketika mereka dapat bertahan hidup hingga esok hari, dan Kawamatsu pun hanya tertawa mendengarnya. Di sisi lain, Kinemon mulai membicarakan hal serius. Situasi saat ini sudah berubah menjadi pertempuran akbar, dan pilihan kita hanya dua, yaitu menang atau mati. Kinemon pun berpikir jika pasukan aliansi pasti kekurangan personel di setiap area pertempuran, sehingga dia meminta para Akazaya berpencar untuk membantu yang lain, sedangkan Kinemon akan pergi mencari Momonomesum sama dan melindunginya. Okiku pun nyeletuk dan memohon pada Kinemon agar dia saja yang menyematkan gelar almarhum pada Kanjuro sang impostor. Kiku pun berjanji jika kali ini dia tak akan gagal. Di sisi lain, Sicilian dan Bariete, seekor Ming monyet, menghampiri Nekomamushi untuk membicarakan sesuatu. Izo dan Kawamatsu pergi ke sisi lain, sedangkan Kinemon dan Okiku pergi ke tempat Momonomesum berada. Bariete kemudian menjelaskan tentang kematian Pedro pada Nekomamushi. Dia mengatakan jika kematian Pedro terjadi di tempat Big Mom, dan pengorbanannya membuat Luffy dan yang lainnya dapat sampai ke Wano Kuni. Selain itu, Bariete juga menginformasikan jika sang pembunuh saat ini juga berada di Onigashima, dan terakhir dia melihatnya sedang bertarung melawan Carrot dan Wanda. Mendengar penjelasan Bariete, Nekomamushi langsung masuk ke dalam mode kucing oren barbar. Dia pun melompat dan bergegas untuk membuat perhitungan dengan sang pembunuh Pedro. Seluruh Akazaya saat ini sudah berpencar. Namun apakah kalian para opler sekalian sadar jika Denjiro pada One Piece chapter kali ini menghilang? Padahal pada One Piece chapter 1009, Denjiro masih diperlihatkan bersama Akazaya 9. Bahkan dia sempat memenggal salah satu kepala ular milik Shogun Pakboy Orochi. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Denjiro dari Akazaya yang lain. Para Akazaya 9 saat ini sedang berpencar dan memiliki misinya masing-masing. Kinemon pergi untuk melindungi tuan muda Momonomesum. Okiku ingin mengalmarhumkan si impostor. Inuarashi sedang melawan Jack. Raizo melawan Fukurokuju. Dan Nekomamushi sedang pergi mencari Perorin si permen sugus. Nah, pasti saat ini Denjiro juga sedang dalam misi rahasia. Apakah itu? Yap, dia berencana mencari karakter misterius yang muncul di One Piece chapter 1004 dan akan melindunginya. Siapakah sebenarnya sosok tersebut? Oda sudah memberikan kita sedikit clue di One Piece chapter 1007. Kawamatsu mengatakan jika dirinya melihat sosok yang dia kenal pada saat dia diobati. Dan pada One Piece chapter 1004, saat sosok misterius itu mengobati para Akazaya 9, dia sampai menitihkan air mata. Sehingga dapat disimpulkan jika sosok itu memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan Akazaya 9. Coba pikirkan, siapa lagi sosok yang sangat dikenali oleh Kawamatsu serta memiliki hubungan jasmani dan rohani dengan para Akazaya 9 jika bukan Kozuki Hiyori? Yap, kemungkinan besar memang sosok misterius di One Piece chapter 1004 adalah Hiyori, dan Denjiro sepertinya menyadari akan hal tersebut. Jika Kinemon yang bertanggung jawab atas keselamatan Momonosuke dan keselamatan Hiyori menjadi tanggung jawab Denjiro, karena dia yang telah menjadikan Hiyori sebagai wanita penghibur paling uhui di Wano Kuni.
Shin kemudian berpindah ke loteng lantai 1 kastil milik Kaido, tempat di mana Yamete, Momono Mesum, dan Shinobu bersembunyi. Yamete memperingati mereka mengenai Meris. Dia pun berpikir jika saat ini Kroco Kaido pasti mengira jika mereka masih bersama-sama. Oleh karena itu, Yamete membuat boneka Momonosuke dan dia akan menjadikan dirinya sebagai umpan. Shinobu pun mengatakan jika dia dan Momo akan baik-baik saja karena dia telah melakukan kontak batin dengan Kinemon. Melihat wajah Yamete yang sangat antusias, Momo pun beranggapan jika Yamete sebenarnya sudah gatel karena ingin cepat-cepat bertarung. Sebelum ngacir, Yamato menanyakan pada Momo perihal keadaan Luffy. Momono Mesum pun menjawab jika saat ini Luffy memang melemah, tapi keadaannya masih sehat walafiat. Namun hanya tersisa 2 suara di atap Onigashima. Yamato pun kaget mendengar jika saat ini Luffy sedang berhadapan 1 lawan 1 dengan bapaknya, dan dia pun bergegas pergi ke sana. Kejadian ini merupakan kali kedua Momo bisa melihat situasi dan kondisi di atap Onigashima, sehingga hal ini bukanlah kebetulan semata. Sepertinya kemampuan dari Momo ini berhubungan dengan Kenbunsoku Haki, di mana jenis Kenbunsoku Haki Momono Mesum mirip dengan milik Koby, yang pada perang Marineford pun dia bisa mendengar banyak suara-suara goib, rintihan dari para marin. Setelah kepergian Yamato, Momo membuka jurnal perjalanan milik ayahnya, dan dia pun mulai membaca isinya. Sepertinya Momo juga akan mengetahui mengenai One Piece dan si Fajar, sang titisan Joy Boy yang akan muncul. Dan pasti Momo pun akan menganggap jika Luffy sebagai si Fajar, sama seperti yang pernah dikatakan oleh Yamete. Pastinya Momo akan menjadi bagian dari aliansi tetap Luffy setelah berakhirnya perang Wano Kuni, karena Oden pun pernah berkata jika negeri Wano harus membantu Joy Boy alias si bocah girang nantinya. Shin kemudian berpindah ke lantai 2 kastil milik Kaido. Terlihat Sanji yang sedang membawa seonggok benda aneh di punggungnya sambil berusaha untuk menghajar para Kroco Kaido di sekitarnya. Ternyata beban berat yang dipikul oleh Sanji adalah Zoro. Zoro terlihat tertidur sedangkan Sanji sangat kesal dengan si Marimo Bakayaro. Flashback singkat pun terjadi. Perpindahan room Law tak semulus biasanya. Dia menukar objek yang tidak berada di tanah, dan walhasil Law dan Zoro terjun bebas. Sanji yang melihatnya bergegas menghampiri dan berhasil menangkap mereka. Di sisi lain, Zeus yang ikut dipindahkan oleh Law langsung pergi mencari Big Mom. Sanji yang melihat Zeus pun menanyakan keberadaan Nami padanya, namun seketika muka Zeus menjadi panik dan langsung lari ketakutan. Sambil menggendong Marimo dan Law, Sanji merasa kesal karena selama ini dia hanya menggunakan tangannya untuk menggendong wanita saja. Law berterima kasih pada Sanji dan menyerahkan Zoro padanya. Kemudian Law langsung pergi untuk mencari keberadaan Big Mom. Sanji semakin kesal dan meminta penjelasan dari Law. Law mengatakan jika Zoro mengalami 20-30 patah tulang di tubuhnya. Dia pun meminta Sanji untuk memperban Zoro serta memastikan agar dia masih sadar dan tetap bernafas. Sebenarnya bukan informasi mengenai Zoro yang ingin diketahui oleh Sanji. Sanji pun menggonggong kesal karena dia bukan seorang dokter, namun harus merawat Zoro. Sanji pun memberikan perban pada Zoro hingga dia terlihat seperti salib besar. Sanji bertanya pada Zoro, siapa yang telah melakukan ini padanya? Kaido dan Big Mom, ucap Zoro. Sanji memakluminya dan berkata jika pertarungan di atap memang bukan pertarungan kaleng-kaleng. Dia kemudian menanyakan perihal Luffy pada Zoro. Zoro mengatakan jika Luffy sudah mendapatkan wangsit dan dia pasti akan memenangkan pertarungan tersebut. Sanji pun sangat yakin jika Luffy pasti bisa menang. Sanji terus menghajar para Kroco dan akhirnya bertemu dengan Kawamatsu serta Izo. Sanji berkata jika dia saat ini sedang menuju ke tempat Momonosuke. Namun Kawamatsu mengatakan jika masalah Momonosuke sudah dihandle oleh Kinemon, sehingga saat ini bocah mesum itu sudah aman. Zoro tiba-tiba terbangun dan memberikan saran pada Sanji. Dia berkata jika Sanji ingin berguna, maka dia harus pergi ke panggung utama, dan seketika Zoro tertidur lagi. Sanji sangat kesal dengan kelakuan si Bakamarimo, namun mereka berempat langsung berlari ke panggung utama karena pasti sudah banyak korban yang berjatuhan di sana. Yap, apakah ini setup yang disiapkan oleh Oda Sensei jika Zoro dan Sanji akan melawan King dan Queen? Bagaimana cara Zoro bisa bertarung jika saat ini sedang patah tulang? Tenang, masih ada sosok Marco de Puyuh di panggung utama pesta.
Penyembuhan Marco termasuk kategori instant heal. Hal ini diperlihatkan pada manga One Piece chapter 909 ketika dia mengobati seekor hewan. Lalu bagaimana peran Marco setelah itu? Ya, pada manga One Piece chapter 995, Marco sebenarnya ingin mengejar Big Mom. Bahkan dia sampai berkata jika si nenek tua itu sangat berbahaya. Saat ini, Kid dan Law lah yang sedang berusaha untuk mengalahkan Big Mom. Namun sepertinya mereka akan sangat kesulitan, dan Marco lah orang yang cocok untuk membantu mereka. Shin kemudian memperlihatkan kondisi dari Big Mom. Kepala dari Page One terlihat nyungsep masuk ke dalam lantai setelah dipukul oleh Big Mom, dan terlihat dia terluka sangat parah. Ulti lalu berlari ke arah Big Mom dengan penuh amarah, dan Nami pun berkata pada Big Mom jika Ulti lah dalang dari semua masalah ini, dan dialah yang menyebabkan Big Mom bisa sampai semarah ini. Big Mom pun berkomentar, "Diamlah kucing garong, setelah aku selesai dengan ini, selanjutnya aku akan membuat perhitungan denganmu, kru Mugiwara." Mendengar hal itu, Nami malah berpihak pada Ulti untuk melawan Big Mom. "Ulti Chuan! Ayo kita sama-sama menghajar si Yonko overbohai ini," sahut Nami. "Diamlah, setelah urusanku dengan Big Mom selesai, selanjutnya kaulah yang akan kuhabisi," teriak Ulti. Ulti pun melompat dan menggunakan teknik Ulti Mortar untuk menyundul Komachio. Tak sampai di situ, Ulti pun menampar Otama. Big Mom pun sangat marah dan langsung berdiri di hadapan Ulti. "Berani-beraninya kau melukai sahabatku," ucap Big Mom. Ulti pun juga berkata dengan kesal, "Berani-beraninya juga kau melukai adik kesayanganku." Namun secara tiba-tiba Nami melompat ke arah Ulti dan menyerangnya dengan serangan petir sampai Ulti rebahan di atas tanah. Usopp pun kaget dan mengatakan jika saat ini seharusnya mereka lebih baik melarikan diri. Nami yang sudah sangat kesal pun menjawab, "Aku sudah tak bisa kabur-kaburan lagi saat ini. Setelah apa yang sudah dia perbuat pada seorang anak kecil, aku akan meneposkan bokongnya saat ini juga." Yos nakama, itulah video review manga One Piece chapter 1012. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!